together, please. Before we start lesson. Berdoa dulu. Siap? Before we start lesson, you forget it. Lupa. Yeah, before we start the lesson, let's pray together. Yeah, thank you, the leaders. You don't forget it about the next week ya, jangan lupa lagi ya. Doanya kan nanti di nantian gitu ya, nanti biar semuanya tahu hafal gitu ya. Okay, thank you. Before we start the lesson, I want to check the present. Who is absent today? Who is absent? Ya? Rian ya? Okay, how are you? Fine, thanks. Are you happy today? Happy or not? Yeah? Happy ya? Listen, how about you? Happy ya? Today? Okay, thank you for your care and then respect it ya. Now I want ask you about something ya. Sebelum saya mulai ya, saya akan menanyakan sedikit tentang ruangan favorite room. Okay. Afika. Okay, Afika bisa kan ya? What is your favorite room? Ya? Canteen. What is canteen in Indonesia? Kantin ya. What is the function? Tahu nggak? Kantin itu tempat apa? Seperti apa? You know banyak? Ya, sell food, drink ya. Okay, good. Thank you. And then, yeah, you. Let's see. What is your favorite room in this school? Yeah. What? Classroom. Why you choose classroom? Why? Kenapa? Because apa? Very clean, or you have many friends in here? Selalu punya teman di sini? Yeah. Okay ya. Okay, thank you for your answer. Give applause. Give applause dulu. Okay ya. Next. Now, ya. Tujuan pembelajaran atau learning objective for today. Ya. You can see that? Nampak tak? Bisa lihat? Ya. Nah, nggak jelas ya ini karena papan tulisnya itu ya kayaknya. Papan tulisnya banyak coretan-coretan ya. Jadi sedikit mengganggu ya. Bisa dibaca kali ya? Coba saya ingin kalian yang baca saja ya. Jadi saya tidak yang baca, dan kalian bisa ya. Maybe I want I forget your name. You. Ishan, okay. Sorry ya, Ishan. Please read the tujuan pembelajaran, learning objektifnya. Coba baca the first. Okay, good. Next. 2. Analisis
kalimat deskripsi tentang fungsi dan lokasi ruangan sekolah. Oke, thank you Esat ya. Terima kasih udah mau baca. Jadi yang lainnya yang hanya mendengar saja ya, dengan tertib juga terima kasih ya. Jadi di sini yang pertama kita akan mengidentifikasi kosakata ini. Sebelum kita masuk ke materinya, minggu lalu juga sudah saya explain sedikit ya. Jadi kita sudah ada bayangan apa itu denah sekolah atau bangunan di sekolah apa saja ya. Kita lihat di sini. Nah, ini ada bangunan denah, tempat-tempat di sekolah kita di sini. Jelas enggak ya? Soalnya enggak bisa lagi dibaguskan ini. Papan tulisnya udah jelas ya. Di sini ada classroom ya. Ada principal office. Apa itu classroom tadi? Classroom apa? Ruang kelas ya. And then ada principal office ya. Ada kantin. Apa kantin? Principal office apa? Ya, science laboratory. Ya, oke, very good. Ruang lab ya. Teacher room. Ruang art room. Ruang seni, very good. Klinik. Ya, UKS. Saja ke UKS di sekolah kita. Ada ya, nanti kita akan menjelaskan di mana letaknya, di antara apa gitu ya. Library. Kantin. Ya. Toilet. Walaupun tidak jelas tapi agak itu ya, bisa dibaca lah ya. Oke ya, why we discuss about that? Kenapa kita harus mempelajari ini ya? Supaya apa? Agar nanti kamu tahu mana parts of the room in the school, bagian-bagian ruangan yang ada di sekolah kita ini ya, agar kalian bisa ceritakan, deskripsikan, gambarkan kepada others friends ya, ke teman-temanmu, baik itu di sekolah juga bisa di luar sekolah atau bisa jadi di luar negeri yang suka chat teman-teman ini ya, bisa speak in English, chat in English about the descriptive tentang bagaimana sekolah ini diceritakan. Sekolah aku di sini ada kantinnya, di sini ada. Jadi kita bisa menggunakan ya kosakata ini untuk kita mendeskripsikan nanti lingkungan sekolah kita atau school building kita. Oke? Ya. Next. Di sini ada ya videonya. Nah, selain tentang school building atau kosakatanya, ya, saya juga akan sedikit menjelaskan tentang. Okay, here we have prepositions of place. Prepositions of place. Ya, preposition of place di situ akan kalian deskripsikan lokasinya. Nah, kalian lihat contoh deskripsinya apa dulu. Preposition kemarin saya jelaskan sedikit, kita mengulang sedikit ini ya karena supaya lebih paham lagi. Saya yakin kalian Ini adalah kata-kata yang bisa kita gunakan untuk mendeskripsikan lokasi. Let's see. It's in front of atau di depan. Nah, in front of di depan. Jadi ada burungnya ini ya, burungnya di depan, kotaknya di belakang. Berarti posisinya the position is in front of. Okay, good. Between atau di antara. Behind di belakang. Next to atau di samping. Between di antara. Jadi burungnya ini di tengah-tengah ini, kotaknya berarti dia di tengah-tengah di antara kotak dua itu ya. Itu posisinya. Semisal kalau ruangan kelas kita di tengah-tengah di antara, misalnya di sini ada musola dan ada parkir misalnya. Di tengah-tengah itu apa gitu ya. Oke, next di sini ada behind itu di belakang. Ya, behind di belakang, ada posisinya di belakang kotak ini ya, berarti dia lagi di belakangnya. And then next ada next to. Nah, kita lihat selanjutnya. Next to Across from samping ya. di seberang. Ya, di seberang ini across. On di atas. Over atau above di atas juga, tapi berbeda ya. Silahkan diperhatikan. Under di bawah. Around di sekeliling.
and in, di dalam. For example, Gilang is next to or beside Mawar. Gilang ada di samping Mawar. Kita boleh gunakan next to atau beside. Gilang and Ibu Ayu are in front of the class. Gilang dan Ibu Ayu ada di depan kelas. Monita is between Gilang and Pipit. Monita ada di antara Gilang dan Pipit. Monita and Pipit are behind the table. Nah, kalau jadi di sini ya udah kalian lihat di sini adalah preposition of place ya, letak dari tempat ini ya, posisinya di sini ya, kata depan namanya preposition ya, di depan, di antara, di belakang, next to itu di samping, across dia di seberangan, on dia di atas, over ini di atas tapi dia melayang ya, enggak kakinya enggak jejak di benda ini ya, kotaknya, and then under itu di bawah, around di sekitar, into di dalam ya. Nah ini letak preposition of place ya. Oke ya. And then nah di sini ada gambar SMP ya, sekolah ya, SMP lah ya, kita sebut SMP Merdeka lah ya. Kira-kira apa yang kamu lihat, what is the things that you can see that in picture? Apa yang kamu bisa lihat dalam gambar ini, apa saja? Coba, ada yang bisa jawab? Apa? Flag. Ya, what is it, flag? Ya, bendera. Bendera kira-kira posisinya di mana itu? Di tengah. Kalau tadi kita gunakan preposition, kira-kira menggunakan yang mana dia? Ada nggak tengah-tengah? Tengah-tengah apa? Prepositionnya? Maybe in front ya kali ya, di depan ya kali ya. Maybe ya, ini sini misalnya ada ruang kepala sekolah lah ya. Nah, berarti benderanya di depan ruang kepala sekolah. Kalau di depan in front ya, karena di sini tidak lengkap, ini hanya contoh saja ya. Nah, selain ada bendera, apa saja ada di sini? Classroom, okay, good. And then ada schoolyard, ada garden and library. Okay, I want to ask you something. Lilian said, if our school doesn't have a library, what will you place for your weight? Gimana kamu baca kalau tidak ada perpustakaan kira-kira? Gimana? Misalnya tidak ada perpustakaan, kamu bisa baca di mana? Ya? Home, di rumah. Okay, very good. Bagaimana menurut kalian? Yancy jawabnya home? Setuju nggak? Setuju. Oke, give applause for Yancy. Jangan tegang ya. Sedikit. Ya, jangan tegang ya. Jadi kita kalau tidak ada perpustakaan, kita bisa belajarnya di rumah atau bacanya di rumah, atau bisa juga di mana di sini? Ya, in the class. Ada lagi kira selain itu? Di mana lagi bisa baca? Di mana-mana bisa ya baca ya. Nah, asal kita kayaknya kalau kita di kafe juga bisa kalau baca ya. Tidak harus di perpus, karena kita membahas based on our around in school, so we have to focus on this school ya. Jadi kita karena fokus di sekolah, makanya kita harus baca dasarnya di perpustakaan. Jangan tegang ya. Oke, smile. Ya, are you happy? Happy. Oke, very good. Nah, supaya tidak tegang lah ya. Biar tidak tegang, coba kita sedikit. Ini kita buka ini. Bentar ya. Nah, di sini ada, tidak kedengaran kali soalnya speaker saya pun dah. Kita ikuti ya. Kita ikuti dia, kita main dulu ice breaking lah ya. Biar tak tegang ya, biar kalian happy ya. Jadi di sini dia nanti ada gerakan. Dia bilang misalnya apa tuh namanya tuh, tangannya ke depan, kalau tangannya ke samping diikuti ya. Ayo berdiri ya, sebelumnya berdiri semuanya lah, berdiri semua dulu lah, biar fokus, biar bahagia, tidak tegang. Saya ulangi ya.
Ya kita harus itu ya, temannya dilihat ya, lihat contohnya. Ya, oke. Ya. Ini nih, kita nih belajar di anu nih, Korea ini kan Korea seperti ini nih, lebih interesting gitu ya. Nah, tarik, pull. Kalau kita nggak ada di sini, di Korea aja, yuk. Semangat. Mana? Boleh, kibaskan. Ya, ini main apa tuh? Badminton. Nah, ketika kita geser ya. Gerakan, perhatikan ya, kembalikan hati nomor. Ya lagi-lagi kita menang. Yuk semangat, senyum. Ya, sama ya. Di dekat, ya. Di belakang, harus semangat. Makan odol dari itunya ya, odol. Muncul. Ya, kepalanya gitu ya, sama ya. Excellent. Nextnya, oke. Lanjut, next. Pukul, ya, semuanya pukul. Nah, tuh kakek-kakek itulah kan. Ya, music. Kocak, sing. Ya, gue ya, buat gue ya. Yeah. Smile ya. Gosok. Ya, buat lubang di pasir ya. Well done. Begini ya, lambaikan tangan, berhenti. Hapus, clean the backboard. Dadah. Oke, thank you. Give applause for yourself. Oke, are you happy? Happy. Kita pegang lagi. Oke, sit down please. Ya, yang pegang ya. Kalau pegang nanti kita susah belajarnya, ya enggak? Oke ya. Now, kira-kira penjelasan tadi dikit ya tentang apa? Room, classroom, and then tentang apa gitu itu? Bagian-bagian bangunan itu kan nggak terlalu banyak ya, udah pernah kita bahas sebelumnya juga karena kan 2 jam saja ya kan, dua pertemuan sebenarnya ini. Jadi kira-kira bangunan apa yang kalian belum tahu? Ada pertanyaan in question sebelum kita lanjut ke exercise atau worksheet. Bisa memahami tentang preposition di depan, di belakang, di atas, di bawah, dalam? Bisa ya? Ada pertanyaan dulu sebelumnya? Any question? No? Saya tanya biar ada kerjaan lah dulunya ya. Kalau dulunya nggak ada pertanyaan kan santai dong. Tanya kan? No? Gilang? Yuk? Ada pertanyaan Gilang? Hah? Ada pertanyaan? Understand? Sebelumnya aku masuk. Kira-kira sebutkan. Two preposition. Please masukkan 2. Kalau udah paham. Sebutkan. Ya? In front of. Behind. In front of what is it? Depan. Behind. Oke, very good. Give a plus untuk Gilang. Berarti Gilang adalah siswa yang perhatian and care, peduli, and then attention with our teacher, with the teacher explain. Jadi ketika saya menjelaskan, ketika saya memberikan pemahaman, bilang menggunakan dengan baik sehingga apa yang saya jelaskan dia bisa menangkap dengan mudah. Oke, thank you for Gilang ya. Next, jadi saya akan memberikan lupa ya saya ini. Siswa. Ini Bu, biarkan dulu kah? Siapa langsung? Oh ini Pak saya Bu. Pasti ketinggalan tadi, mau cepat. Boleh kan lagi? Boleh ya. Mau cepat.
sorry ya. Aku tadi buru-buru ya. Aku tadi nyiapkannya jam 6.30 ya gitu ya. Ya, saya desain dulu. Ya, sebelum saya kasihkan ini, kita harus make a group. Ya, have a group? Udah ada punya group? Sampai kalian ini apa namanya tunggu masing-masing ya. Kalau saya mau berlari-lari. Sorry. Your mother in front. Side this. Saya harap ya, based on our rules, berdasarkan kesepakatan kelas kita, ya, selain tadi membuat grup dengan tertib, kemudian teman, dan berisi gitu ya, kalian juga harus teliti dalam mengerjakan soal, ya, teliti, because after that you have to present our result in front of the class. Jadi kamu harus mempresentasikan ke depan hasilnya, dan the others group have to give the response about the result of the group. Ya, oke, jadi kalian nanti udah maju dipresentasikan hasilnya, dan yang kelompok lain juga harus memberikan tanggapan. Ya, biar kalau ada kesalahan silakan saling diskusikan gitu ya, jangan saling menyalahkan. Itu ya, jadi ini sebuah buat grup paper. Silakan terus langsung di sini the function-nya jangan lupa ya, the function-nya didatang saja, fungsinya didatang saja ya. Fungsinya ya. Oke, ini dua. Ya, kerjakan sekarang di kertasnya itu, dan kalau sudah ditentukan I give you 10 minutes. Maybe enough, ya, ya, langsung di answer, langsung dijawab saja, gitu. Tulis, belum salah tulisnya juga pakai yang ya, silakan saja langsung menjawab di sini. Misalnya ada for example, what room is the next to the left of the library? Ya, you can see that the picture about the answer. Kamu bisa jawab soalnya berdasarkan gambarnya ada di sini. Tinggal lihat saja ya. Oke, any question? Ya, ya, fungsinya kalau misalnya kesempatan kemarin kita langsung bawa ke depan ya. Yang penting dulu. Oke, thank you. Yang lain ada group, ada pelajaran yang kesulitan. Langsung sini aja.